Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali pada materi bab 8, segi 4 dan segi 3 pada pertemuan kedua. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat dari persegi panjang maupun keliling dan luas dari persegi panjang. Di materi kali ini selalu saya ingatkan kembali untuk mempersiapkan penggaris segitiga sepasang, kemudian jangka, busur derajat, dan opsional yaitu penggaris 30 cm. Ya. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat persegi ya. Kalau kemarin itu persegi panjang, sekarang materinya adalah tentang persegi. Bangun persegi merupakan persegi panjang khusus. Nah, jadi persegi itu juga termasuk persegi panjang. Nah, tapi khusus. Kenapa dibilang khusus? Karena panjang sisi dari persegi itu sama panjang. Sehingga sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang itu sama seperti persegi, ya bisa diterapkan pada persegi. Kemudian beberapa sifat-sifat pada bangun datar persegi diantaranya satu, sisi-sisi yang berhadapan pada setiap persegi sama panjang dan sejajar, yaitu ruas garis AB itu sama dengan ruas garis CD, dan ruas garis AB itu sejajar dengan ruas garis CD. Kemudian ruas garis AD itu sama dengan ruas garis BC, dan ruas garis AD itu sejajar dengan ruas garis BC. Yang kedua, diagonal-diagonal pada setiap persegi memiliki ukuran sama panjang, yaitu diagonal AC itu sama dengan diagonal BD. Ya. Yang ketiga, diagonal-diagonal pada setiap persegi saling membagi dua sama panjang dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat, yaitu ruas garis AO sama dengan ruas garis BO sama dengan ruas garis CO dan sama dengan ruas garis DO. Kemudian, 4 buah sudut pada persegi merupakan sudut siku-siku 90 derajat dan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat ya. Jadi kurang lebih sama dengan yang ada pada sifat-sifat persegi panjang, cuman yang membedakan di sini diagonalnya membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau persegi itu sudah pasti sudut pada diagonalnya 90 derajat. Ini yang saya lingkar ini ya. Nah ini 4 buah sudut yang ada di tengah ini, di perpotongan diagonalnya itu pasti membentuk sudut siku-siku ya, seperti itu. Contoh 1. Pada persegi ABCD di samping diketahui panjang sisi AB sama dengan 12 cm. Tentukanlah yang pertama, jika panjang AD itu sama dengan X ditambah 4 cm, tentukan nilai X. Yang B, jika sudut AOB itu sama dengan 3Y derajat, tentukanlah nilai Y. Penyelesaian, sisi-sisi setiap persegi sama panjang, maka ruas garis AD itu sama dengan ruas garis AB. Ya, ruas garis AD-nya berapa? AD-nya itu X ditambah 4, sedangkan AB-nya adalah 12. Sehingga kita tulis X ditambah 4 sama dengan 12. Kemudian kita pindahkan konstantanya ke ruas sebelah kanan, sehingga diperoleh X sama dengan 12 dikurang 4. Ya. X sama dengan 12 dikurang 4, sehingga diperoleh X sama dengan 8. Jadi nilai X pada gambar tersebut yaitu X sama dengan 8 ya. Kemudian yang bagian B, diagonal AC dan BD berpotongan membentuk sudut siku-siku. Maka sudut AOB itu sama dengan 90 derajat. Ingat tadi sifatnya diagonal pada persegi itu berpotongan saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku ya. Sehingga kita bisa tentukan nilai Y-nya dengan cara 3Y sama dengan 90 derajat. Jadi kita peroleh Y sama dengan 90 dibagi 3, hasilnya sama dengan 30. Jadi nilai Y pada soal di atas itu adalah 30 ya. Oke, ini untuk contoh pertama. Kemudian, nah ini ada tugas 1 bab 8, nomor 1 dan 2. Ya, jadi perhatikan nomor 1. Gambar di samping adalah persegi panjang PRST. Tentukanlah yang pertama sudut QSR.
PQSR, kemudian yang B sudut PST, yang ketiga adalah sudut PQS ya, PQS. Kemudian nomor 2, pada persegi ABCD diketahui panjang diagonal AC sama dengan 5X dikurang 8 cm. Dan panjang diagonal BD sama dengan 2X ditambah 10. Tentukanlah nilai X, nilai X-nya berapa, kemudian yang B jumlah panjang diagonalnya. Ini kurang diagonal yaitu ya. Kemudian berikutnya yaitu keliling dan luas persegi. Nah, ini ada sebuah persegi ABCD di mana setiap sisinya itu saya beri simbol S ya. Keliling bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi yang membatasi bidang datar tersebut. Berdasarkan gambar di atas, jika sisi AB itu sama dengan S cm dan kelilingnya sama dengan K cm, maka rumus keliling dari persegi adalah K sama dengan 4S atau S ditambah S ditambah S ditambah S, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya. Seperti itu. Ini sudah diajarkan di sekolah dasar kemarin, jadi saya harap tidak ada kesulitan untuk menentukan keliling maupun luas ya. Kemudian untuk luasnya itu, luas bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Jadi kalau luas itu daerah yang berwarna biru yang ada di tengah-tengah dari persegi itu adalah luasnya ya. Berdasarkan gambar di atas, jika sisi AB sama dengan S cm dan luasnya itu sama dengan L cm persegi, maka luas dari persegi itu adalah L sama dengan S dikali S atau S pangkat 2 atau sisi kali sisi ya, seperti itu. Ini adalah rumus dari luas suatu bangun persegi ya. Contoh 2. Pada persegi panjang KLMN di samping, panjang KL berbanding LM sama dengan 3 berbanding 2. Dan panjang sisi persegi PQRS adalah 7,5 cm. Jika keliling KLMN sama dengan 2 kali keliling persegi PQRS, tentukanlah yang A keliling persegi PQRS, yang B panjang KL dan LM. Ya. Penyelesaiannya diketahui panjang berbanding lebar dari persegi panjang itu sama dengan 3 berbanding 2. Kemudian sisi dari perseginya itu sama dengan 7,5 cm. Kita tentukan dulu, yang pertama dari soal adalah keliling dari persegi PQRS yang ada di gambar sebelah kanan ya. Dengan rumus 4 dikali S, ya 4 kali sisi. Dan kita substitusi tadi nilai S-nya sama dengan 7,5, berarti 4 dikali 7,5. Hasilnya sama dengan 30. Jadi keliling persegi PQRS adalah 30 cm. Gitu ya. Kemudian berikutnya, nah sekarang yang bagian B. Nah jika ada soal perbandingan seperti ini, kalian misalkan dulu perbandingannya menggunakan variabel-variabel bebas, misalnya variabel X, variabel Y, variabel Z, dan lain sebagainya. Misalkan panjang KL itu sama dengan 3X, itu adalah panjangnya ya, dan panjang LM itu sama dengan 2X, maka kita substitusi, kita gunakan rumusnya. Nah, di sini disebutkan bahwa keliling KLMN itu sama dengan 2 kali keliling persegi PQRS. Berarti kita tulis rumusnya. Keliling persegi panjang KLMN itu sama dengan 2 kali keliling persegi PQRS ya. Nah, kita substitusi nilai-nilainya. 2 dikali P ditambah L itu adalah rumus dari keliling persegi panjangnya sama dengan 2 dikali 30. 30 itu dari mana? 30 itu tadi keliling persegi PQRS yang bagian A yang kita hitung tadi ya. Kemudian kita substitusi panjang dan lebar persegi panjangnya sehingga diperoleh 2 dikali 3X ditambah 2X sama dengan 60. Kemudian kita jumlahkan 2 dikali 5X sama dengan 60. Kemudian kita kalikan yang ada di ruas sebelah kiri sehingga diperoleh hasilnya 10X sama dengan 60.
Sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 6 ya, seperti itu. Kemudian kita tentukan panjang KL dan panjang LM-nya menggunakan permisalan yang sudah kita buat di atas tadi, yaitu 3X dan 2X. Nah, panjang persegi panjang KLMN itu sama dengan 3X, berarti 3 dikali 6, karena X-nya tadi nilainya 6, maka hasilnya adalah 18. Kemudian berikutnya lebarnya, yaitu 2X, 2 dikali 6, hasilnya sama dengan 12. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 18 cm dan lebarnya 12 cm ya. Berikutnya contoh 3. Pada gambar di samping ABCD adalah persegi panjang dengan panjang 14 cm dan lebar 9 cm. Sedangkan PQRS adalah persegi dengan panjang sisi 8 cm. Jika luas daerah yang diarsir, nah itu yang bagian warna merah itu ya, bagian luas yang diarsir itu sama dengan 17,5 cm persegi, hitunglah luas daerah yang tidak diarsir. Nah, luas daerah yang tidak diarsir yang mana? Yang berwarna putih. Yang berwarna putih itu daerah yang tidak diarsir ya. Penyelesaiannya bagaimana? Luas daerah yang tidak diarsir itu sama dengan luas persegi panjang ABCD dikurang luas daerah yang diarsir, ditambah luas persegi PQRS dikurang luas daerah yang diarsir. Nah, jadi sama-sama dikurang ya. Luas perseginya kita kurangkan dengan luas daerah yang diarsir. Luas persegi panjangnya juga sama dikurang dengan luas daerah yang diarsir. Kita substitusi nilai-nilai yang diketahui yaitu 14 dikali 9 dikurang 17,5 ditambah 8 dikali 8 dikurang 17,5. Sehingga diperoleh 126 dikurang 17,5 ditambah 64 dikurang 17,5. Sehingga diperoleh hasil pengurangannya 108,5 ditambah 46,5. Hasilnya sama dengan 155. Jadi luas daerah yang tidak diarsir adalah 155 cm persegi. Ya, seperti itu. Saya ingatkan kembali, satuan luas itu selalu ada pangkat 2-nya ya. Jadi jangan sampai lupa, kalau kalian menuliskan satuan luas tidak ada pangkat 2-nya, maka otomatis jawaban kalian akan saya salahkan ya. Oke, untuk tugas berikutnya, sini ada gambar persegi dan persegi panjang. Pada gambar di atas, KLMN adalah persegi dan PQRS adalah persegi panjang. Jika jumlah luas daerah yang tidak diarsir adalah 234 cm persegi, tentukanlah luas daerah yang diarsir. Ya, seperti itu. Jadi kalian diminta untuk menentukan luas daerah yang berwarna merah itu, ya, luas daerah yang diarsir. Oke, berikutnya contoh 4 penerapan dari persegi dan persegi panjang. Ini adalah soal cerita ya. Sebuah lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 43 meter. Di sekeliling lahan tersebut dibuat jalan untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter. Sisa lahan dibuat taman yang dikelilingi dengan pohon pelindung dengan jarak antar pohon 5 meter. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli pohon jika harga satu batang pohon itu adalah Rp45.000. Ya, seperti itu. Penyelesaian. Berdasarkan soal di atas, maka sketsa gambarnya sebagai berikut. Nah, jadi bisa kalian lihat tamannya, lahannya itu yang berwarna garis hitam, yang ukurannya 43 meter, lebarnya juga 43 meter. Kemudian ada jarak 1,5 meter, itu adalah jalan, dan di tengah-tengahnya itu ada taman yang berbentuk persegi juga. Nah, seperti itu ya, jadi sketsa gambarnya. Nah, panjang sisi taman itu yang garis berwarna biru, itu sama dengan 43 dikurang 2 kali 1,5. Kenapa dikurang 2 kali 1,5? Kalian perhatikan, jarak
antara taman dengan pinggir lahan itu ada jaraknya, yaitu 1,5. Jadi kita kurangkan masing-masing 1,5. Nah, karena ini persegi, jadi mengurangkannya hanya satu kali saja. Kalau persegi panjang, yaitu panjangnya kita kurangkan, lebarnya juga kita kurangkan, seperti itu ya. Maka kita peroleh 43 dikurang 3. Jadi panjang sisi taman itu adalah 40 meter. Ya. Jadi sisi-sisi pada taman itu adalah 40 meter. Kemudian banyak pohon pelindung yang diperlukan, itu rumusnya atau kita cari dengan cara kita menghitung keliling tamannya. Keliling taman dibagi jarak antar pohon. Ya. Keliling taman dibagi jarak antar pohon. Nah, kenapa kita menghitung keliling? Karena kita menghitung di pinggir-pinggir tamannya itu. Pinggir-pinggir tamannya itu adalah kelilingnya. Kalau kita menentukan luas, kalau luas itu yang di bagian dalam tamannya. Seperti itu ya. Kemudian kita hitung keliling tamannya, kemudian kita bagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena jarak antar pohon itu adalah 5 meter. Itu. Kita substitusi, sisi taman tadi adalah 40 meter, maka 4 dikali 40 dibagi 5. Yaitu 160 dibagi 5, maka kita peroleh, jadi banyaknya pohon pelindung yang diperlukan itu adalah 32 batang pohon. Ya. Biaya untuk membeli pohon pelindung itu sama dengan 32 dikali 45.000 atau banyaknya pohon yang diperlukan dikali harga satu pohon. Jadi 32 dikali 45.000 hasilnya sama dengan 1.440.000 rupiah. Nah, jadi ini salah satu soal penerapan tentang persegi ya. Jadi ada sebuah taman yang berbentuk persegi, kalian diminta untuk menentukan biaya untuk membeli banyaknya pohon yang diperlukan untuk ditanam di taman tersebut ya, seperti itu. Berikutnya sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 15 meter dikali 9 meter. Jadi panjangnya 15 meter, lebarnya 9 meter. Di sekeliling lahan dipasang keramik lantai dengan lebar 1,2 meter. Sedangkan sisanya dibuat kolam renang. Jika biaya pemasangan keramik lantai itu adalah Rp200.000 per meter persegi dan biaya pembuatan kolam renang itu Rp2 juta per meter persegi, hitunglah biaya yang dibutuhkan seluruhnya. Jadi kita menghitung dulu biaya untuk memasang keramik dan juga biaya kolam renangnya, seperti itu. Nah, ini ada sketsanya, sudah ada sketsanya. Jadi kolam renangnya itu berada di tengah-tengah lahannya. Lahannya itu 15 meter kali 9 meter. Kemudian kolam renangnya berada di tengah-tengahnya. Nah, di pinggir-pinggir kolam itu ada jarak 1,2 meter. Itu adalah yang akan dipasang keramik tadi ya. Nah, kita hitung dulu luas kolam renangnya, yaitu dengan cara 15 dikurang 2 kali 1,2 dikali 9 dikurang 2 kali 1,2. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau persegi tadi kita mengurangkannya hanya satu kali karena ukurannya sama. Sekarang kalau persegi panjang, otomatis panjangnya kita kurang 2 kali 1,2, lebarnya juga sama. Kita kurangkan dengan 2 kali 1,2, seperti itu. Kenapa dikali 2, 1,2? Di sini 2 dikali 1,2 karena 1,2-nya kan ada 2 kali nih, yang di bagian kanan dengan bagian kiri, kemudian yang di bagian atas dengan yang di bagian bawah. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita peroleh hasilnya 15 dikurang 2,4 dikali 9 dikurang 2,4. Hasilnya sama dengan 12,6 dikali 6,6 ya. Kemudian kita kalikan hasilnya sama dengan 83,16 meter persegi. Ini adalah luas kolam renangnya. Nah, kemudian kita hitung biaya pembuatan kolam renangnya, yaitu tadi biayanya adalah Rp200.000 per meter persegi. Berarti luasnya kita kali dengan harga per meter perseginya. Berarti 83,16 dikali 2 juta rupiah. Jadi 2 juta rupiah ya pembuatan kolamnya. Maka diperoleh hasilnya sama dengan Rp166.320.000.
166.320.000 rupiah. Ini adalah biaya pembuatan kolam renang. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Kenapa belum? Tadi yang diminta adalah biaya keseluruhannya. Berarti kita menghitung lagi biaya pemasangan keramiknya. Nah, untuk pemasangan keramik, luas keramik lantai itu dapat kita hitung dengan cara luas lahan dikurang luas kolam. Luas lahannya itu adalah 15 dikali 9 dikurang luas kolam tadi sudah kita hitung yaitu 83,16. Akan diperoleh 135 dikurang 83,16 hasilnya sama dengan 51,84 meter persegi. Nah, ini adalah luas keramik lantainya atau daerah pinggir-pinggir tadi yang ada 1,2-nya ya. Kemudian biaya pemasangan keramiknya yaitu tadi per meter perseginya sama dengan Rp200.000. Berarti kita kalikan luas keramiknya dengan harga per meter perseginya yaitu 51,84 dikali 200.000. Hasilnya sama dengan Rp10.368.000. Total biaya yang dibutuhkan seluruhnya kita jumlahkan antara biaya pemasangan keramik dengan biaya kolamnya tadi, yaitu 166.320.000 ditambah 10.368.000. Hasilnya sama dengan 176.688.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan seluruhnya adalah Rp176.688.000. Nah, seperti itu ya. Oke, ini untuk tugas 1 bab 8 nomor terakhir, nomor 4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling bagian luar taman akan dibuat jalan dengan lebar 1,5 meter. Dengan biaya Rp90.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membuat jalan tersebut. Ini ya untuk soal terakhirnya. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai sini untuk pembahasan tentang persegi. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan di share agar bisa berbagi ilmu bersama ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.